Kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Yo kakean delok. Mulane Nabi ku ora tau delok dunya. Nabi saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu rawani, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu istilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ngono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco, di pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan bareng ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudul bisa gaya bisa. Gudul ora ono maknane. Oh anu kangger wong iso maca kitab kok. Gundul. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudno nek kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah.
Untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, atau ibunal abidunal hamidunas saikhuna satrusé arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamunem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo wan terus rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anak Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan, Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, tapi pakai orang tahu pengen melarat koyok. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim itu, almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik. Mubalik itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak sholat. Orang dihitung, dipoling mbak malaikat, disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggup pemenangan harus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat, tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu, ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok didosa. Wis kadung dosa, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali. Kurang sama mergo ibadah. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan, tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira, ya jawab deh. Goblok kritik dan usweh gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya ampun wayahe manggil. Dadi yang kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawil. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa.
Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekomat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes yo wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang, antine akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong kudu bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wong kudu bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Orang usah tak warai gue seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tarani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas, saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani, beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing marah. Kok nang kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak atas. Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika
Itas. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngijolakno kiai perkara hadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbok sak ngene MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu loh, Pak. Jadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menaik keluar dereng tua. Saya dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah nyangka topa. Ngaruhin tahu tak kon derek nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah jon neraka. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh. Lah tak koyo wong iso urip. Dalan donya ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Saya senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang, jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ngerasa sholat, bojo elek amin junub mana? Sekarang orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Kau itu bojo ayu perawan turun karena pusing sholat orang bos misalnya lo. Pemenang jaga penuh ada Mustafa kalau orangnya juga tendian, berapa musik nah oleh kehidupan apa? Kau nanganya wong akeh dosa, nanganya wong cinta. Kenapa kalau itu mau? Oke sore. Aku nanya nabi mulang gajaran itu. Susu. Saya nih alatnya gitu diwali, tapi muka jimah. Kulon itu belum pernah. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman ada nih Raiklas. Raiklas aku ya Raiklas ilmu, malah lorong. Aku khawatir senang. Kalau merokok yang keluas sebenarnya. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah. Makanya ini dipikir. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi itu pulang bawa tahun ada boleh. Nabi melihat mungkin 0, sekian detik menjadi istilori pangeran. Kemudian anak anda jahilna ila amat tak nabi.
Azwajan sekarang menyangkut hayatin mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampai tahu logikanya. Koyok Rogen misal dulu Wong tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Falam itu tak jadi tahu falaman aula. Kalimat itu ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya telur ini udah dipitik cara kowe mungkin lor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan tetap kirim. Tapi pertanyaannya sehingga nanti di akhirat dipitik kalimat itu direkam. Dan ayam ini misalnya nanti ternyata selingkuh, misalnya numpak alfa tadi itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Karena dia menikmati alfa. Itu enggak kamu menciptakan telur menjadi. Kowe yang ngangen-ngangen kepengen seperti kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu terus ada unta yang ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe enggak pernah nah itu unta ini mau punya anak. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk induknya. Kamu katakan apa? Terus kowe ditakoki ning akhirat. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Tapi dia enggak kan tetap itu kudrohnya Allah. Yes. Tetap itu kira-kira gitu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Supaya kira mlebu. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran makanya kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering bilang. Dia tenan terus unta keluar dari batu. Terus kamu gawe dia pejabat. Wah, kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane opo? Yo beda. Lah bedane opo metu kok watu kowe ora melok gawe? Metu kok indukane kowe ora melok gawe. Bedane opo? Saya melihat tapi ketemu kena hijab. Ketemu niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora ono bedane. Ini sudah mukmin plus. Kulo termasuk waras aturan ya ora pinter go jalan. Waras teko lan gudul bisa gaya bisa. Dulu ora ono maknane. Iya misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia tidak bisa. Itu sok nanti kalau sampean alim sudah kayak saya. Telur menjadi ayam enggak bisa enggak kagum sama. Sapi keluar dari indukan mungkin itu. Apalagi padi menjadi padi besar mungkin. Sayyidina Umar ketika jadi biji padi siapa? Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia itu memberi seorang majusi? Tidak kan? Ikut menciptakan dendam. Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia menciptakan telur jadi ayam. Itu tanyanya begini sama yang menciptakan dan saya ada bisa. Yang bunuh saya jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan al-majusi hulamul muhirah sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita itu ngetikan gini sama makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya alhamdulillah lam yaj'al maniyah makanya Nabi itu tenang masyhur sajadalah ketika perang Khandaq itu kelaparan dia Jabir datang ya Rasulullah ya Allah istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya mentakdirkan maka hanya orang 6 saja oleh orang yang enggak pernah sujud. Tapi Rasulullah kalau saja dia ya ahlal Khandaq dia berhak menuntut saya yang sujud untuk Khandaq itu sekitar 3 ya ahlal Khandaq. Artinya kalau dia ditusuk orang yang pernah atau misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin itu 3.000 kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka maki-maki sama aku tetap bilang isowai sujudnya dia menjadikan tidak berhak masuk neraka. Nabi santai. Artinya Umar sangat hormatnya pada jangan buka makanan itu ya. Jadi kira-kira kok Umar sujud kuwe itu kira-kira rawani masuk untuk orang banyak sama Allah dia asih. Dia di kekuatan sujud yang mempotensikan. Karena bagi Nabi tahu betul. Tetap dia masuk. Sekarang ketika beras menjadi semua apa dalam kesampaian kamu dalam kemampuan kamu langsung mateni aku ora tahu sujud. Jadi ketika sistem dunia kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu. Saking hormat gue muni mangan maknane sego golek mulut terus gue darani punya kemampuan makan tapi kita sekarang apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita sistem urat kita enggak kan otak kita ini sudah jadi nanti harus beda nih justru itu jadi nabi karena dia tanpa kartu nabi yang pilih makanya Allah kalau uji sujud itu tidak sampai tak latih supaya baca Quran yang benar kayak apa Allah kayak apa mulianya itu bikin Allah ketika orang kafir minta bukti kudroy Allah itu apa? Makanya Nabi itu manuk terbang ketika Allah menurunkan rezeki biasa manuk terbang suwe namanya Allah bukti kudroy ning iku tekek wis lu bukti kudroy yo kowe ra iso gawe ilahi marzubum tapi maksudnya wong kafir bukti kudroy pangeran gawe saka watu piye-piye menungso nak ramangan ra kuat nek wis kuat dia tenang kulo bersih ini salat ketika Allah muji orang baik ada ibunal abidunal hamidinas saibuna satu si arrobiunas yang rukuk yang